Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Febrian dari kelas 01 TPLP 016 ingin mempresentasikan tentang pengenalan komputer. Yang pertama, definisi dan sejarah komputer. Pengertian komputer. Komputer diambil dari kata komputer, bahasa Latin yang berarti menghitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Beberapa pakar dan peneliti memiliki pengertian tersendiri, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Robert H. Brismer dalam buku Komputer Annual. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, menurut Donald H. Sanders dalam buku Computer Today, komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori atau storage program. B. Penggolongan komputer. 1. Data yang diolah. A. Komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengolah data kualitatif, bekerja secara kontinu, dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik dan paralel. Biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya, komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltage listrik. Komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah kata kuantitatif, huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter khusus. Biasanya memerlukan bahasa perantara. Salah satunya adalah komputer PC. PC adalah personal komputer, laptop, dan sejenisnya. Komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, misalnya faxmail. Yang kedua, menurut penggunaannya. Komputer untuk tujuan khusus. Komputer ini digunakan secara khusus dan mempunyai satu fungsi kerja, misalkan sebagai server, PC router, atau terminal dumb. Komputer tujuan umum. Komputer ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. Menurut bentuk dan ukuran, yang pertama itu ada superkomputer, jenis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks, misalnya digunakan di universitas, pemerintah, dan perusahaan besar. Yang kedua ada mainframe komputer. Jenis komputer ini digunakan di lingkungan ketika si pengguna membutuhkan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Yang ketiga ada mini komputer. Komputer jenis ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer atau server internet. Yang keempat ada workstation komputer. Komputer single user digunakan oleh satu orang yang sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi komputer yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaan yang berat, misalnya pembuatan animasi komputer. Yang kelima ada mikrokomputer atau personal komputer. Jenis komputer pribadi yang digunakan oleh satu orang yang kinerjanya bergantung pada kebutuhan. Jenis komputer ini mencakup desktop, komputer, laptop, dan PDA. Yang keempat, generasi. Generasi pertama yaitu tahun 1946 sampai dengan 1959. Tabung hampa udara sebagai penguat sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya tabung hampa udara digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan, seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas ini perlu dinetralisir oleh komponen lain yang berfungsi sebagai pendingin. Pada tahun 1946, ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Adapun ciri-cirinya, sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, orientasi
pada aplikasi bisnis. Generasi kedua yaitu tahun 1959 sampai tahun 1964. Transistor merupakan ciri khas komputer generasi kedua. Bahan bakunya terdiri atas 3 lapis, yaitu basic, kolektor, dan emitter. Fungsi transistor adalah sebagai penguat sinyal. Sebagai komponen padat, transistor mempunyai banyak keunggulan seperti tidak mudah pecah, tidak menyalurkan panas, dan dengan demikian, komputer yang ada menjadi lebih kecil dan lebih murah. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Adapun ciri-cirinya, sirkuitnya berupa transistor, program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan berorientasi pada bisnis dan teknik. Generasi ketiga tahun 1964 sampai dengan 1970. 1964 IBM S360 komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. 1969 Nova dikembangkan oleh Data General Corporation komputer mini 16 bit pertama. Adapun ciri-cirinya menggunakan IC, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan aplikasi software. Generasi keempat tahun 1970 sampai dengan 1990. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Juga telah dikembangkannya microprocessor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Komputer generasi ini antara lain IBM 370, komputer untuk komersil yang dinamakan Cray 1, Apple 1, Apple 2, komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2, AMD K6 3D. Pada komputer generasi keempat ini sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Generasi kelima, sejak tahun 1990-an, komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa pengembangan dari chip yang disebut dengan LSI atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration menjadi VLSI, dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Pengolahan data elektronik. Electronic Data Processing atau pengolahan data elektronik adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu elektronik yaitu komputer. Beberapa pengertian, data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khusus atau gabungan darinya. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti berupa suatu informasi. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Yang ketiga, siklus pengolahan data. Ada origination, input, processing, output, dan distribution. Yang keempat, ada sistem komputer. Yang pertama ada hardware, peralatan fisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara fisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Contohnya, input, processing, dan output. Yang kedua ada software, suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun berbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya sistem operasi dan program aplikasi. Yang ketiga ada brainware, orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Contohnya sistem analis, programmer, dan operator. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.